Halo semuanya, selamat wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 44. Di awal video ini, pil nirvana sendiri adalah obat penghilang rasa sakit yang membuat pengguna hidup di dunia tanpa rasa sakit. Dan jika digunakan secara berlebihan, itu mempertajam indera secara berlebih, bahkan merusak sistem saraf sebagai efek samping. Tak peduli seberapa bagus obat itu, pemakaian berlebih akan menjadikannya racun. Akan tetapi, poison cleansing like key menyerap kelebihan pil nirvana, dan efek pil nirvana yang mengendap di tubuhnya disesuaikan dengan tingkat maksimal yang bisa ia tangani. Hasilnya, efek yang muncul pada Yum-Yung adalah kondisi kejernihan yang tinggi. Artinya, itu memiliki efek stimulan yang membuat Yum-Yung merasakan pengalaman misterius, hampir seperti omnipotence yang ia miliki di kehidupan sebelumnya. Meskipun begitu, kepala keluarga Poison Master yang sungguh tak percaya dengan apa yang dilihatnya terbelalak berkata, "Mustahil, tidak ada yang bisa menangani efek samping pil nirvana. Apa-apaan ini? Kalau tidak ada yang bisa sebelumnya, lalu apa dia ini?" Mendengar perkataannya, Yum-Yung yang berniat mencoba teknik barunya pun bersiap dan belatinya membalas. "Anggap saja, aku adalah orang pertama yang bisa mengatasi itu." Seketika itu juga, kepala keluarga Poison Master yang merasa terdesak pun terpaksa menggunakan teknik khusus tanpa izin pemimpin kultus, di mana ia segera mengunyah sebuah pil, menetap beberapa titik akupuntur tubuhnya, agar kekuatannya menjadi berlipat ganda. Takkan kubiarkan semua berjalan sesuai keinginanmu." Melihat responnya yang seperti itu, Yum-Yung pun segera memposisikan dirinya berpikir, "Aku harus mencobanya sebelum efek pilnya menghilang. Jika tidak, aku tidak akan mendapatkan pencerahan lagi." Aliran yang kulihat melalui current flow ice bukanlah ilusi. Itu aliran dan lintasan nyata yang ada di dunia. Sekarang aku mengerti. Jalan yang kulalui di masa lalu bukanlah di bawah nama Dragon saat itu aku naik ke Soul Rodrill. Kumpulan dari lintasan-lintasan itu, aku menyuntikkan ke dalam aliran tersebut dan merepresentasikannya dengan semua lintasan sekaligus. Dengan pikiran seperti itu, teknik baru miliknya pun tercipta. Simultaneous Manifestation of Sword Technique, Countless Totality, di mana lintasan-lintasan yang disuntikan mana oleh Yum-Yung termanifestasi ke dunia nyata menjadi sebuah serangan luar biasa ke segala arah, yang mampu memotong-motong tubuh kepala keluarga Poison Master tanpa harus mengayunkan belatinya. Bahkan, meluluh lantakan kediaman keluarga Poison Master hanya dalam hitungan detik. Lalu, tanpa memedulikan keadaan sekitarnya yang begitu kacau, hingga muncul menuturkan satu teknik yang memusnahkan sebuah keluarga. "Kau sungguh luar biasa. Aku tidak merasakan adanya tanda-tanda kehidupan. Bukankah lebih baik membiarkan satu orang hidup untuk diinterogasi?" Yum-Yung yang lelah memikirkannya pun berkata, Tidak ada alasan untuk meninggalkan ancaman di masa depan. Lagi pula, tak ada informasi yang dibutuhkan. Dan juga, aku bisa merasakan energi yang kuat di luar Tiansan. Itu pasti tempat pemimpin kultus Demon berada. Kita mundur ke beberapa saat sebelumnya, pada saat dimana Yum-Yung belum melepaskan teknik barunya. Saat itu, di singgasananya, pemimpin kultus Demonic yang nampak gusar berpikir, mereka telat, guardian kiri dan kanan, yang melawan Gonggong dan Kunlun. Mereka sangat terlambat. Kupikir mereka menyegel Demonic Poison di formasi. Tapi, apakah bala bantuan yang tadi perkirakan datang? Meski begitu, tak banyak orang di dataran tengah yang bisa melawan mereka berdua. Karena kepala keluarga Namgung absen, setidaknya hanya Master Jaun dari Shaolin yang akan datang. Meski dia datang ke Xinjiang, sepertinya itu bukanlah masalah. Karena malapelan spirit dengan niat budak killing tersegel di dalam senjata guardian kanan. Tak peduli seberapa kuat energi murni Buddha, seharusnya itu sia-sia untuk melawannya. Tapi, karena mereka berdua terlambat. Apa yang terjadi?
semua energi demonik di arah klan demonic poison menghilang sekaligus. Saat pemimpin kultus Demon terkejut akan hal itu, Demones pun berlari ke arahnya sembari berteriak, "Pemimpin kultus, ini bencana. Klan demonic poison telah..." Namun, belum sempat Demones menyelesaikan kalimatnya, pemimpin kultus Demon yang sudah menduganya pun menuturkan, "Tenanglah Demones, aku sudah merasakannya. Pergi dan berlindunglah di tempat yang aman. Jika tidak berakhir dengan klan demonic poison, itu pasti akan kemari. Siapapun itu, akan kupastikan mereka menyesal karena berani menyentuh kultus kita." Di sisi lain, di manifestasi mental world tempat di mana Muncan berlatih, Muncan sama sekali tak bisa beristirahat dari latihannya, di mana rasa sakit terus menggerayangi tubuhnya, yang buatnya hanya bisa menggertakkan giginya sembari berpikir, berapa lama waktu berlalu, aku masih belum bisa beradaptasi pada demonik yang mengamuk ini. Bahkan regenerasiku ada batasnya. Pikiranku akan hancur sebelum tubuhku. Kalau begini, aku akan menjadi monster tak berakal. Itu tidak boleh terjadi. Tang Yumyo, aku tak boleh mati sebelum aku menghabisinya dengan tanganku sendiri. Aku akan merasa sakit apapun. Jika tubuhku bergenerasi, aku mungkin akan menyerah pada rasa sakitnya. Aku harus memanfaatkan energi demonik yang mengamuk ini. Aku akan menggunakan energi demonik yang mengamuk ini untuk menembus pembuluh darah dan meridian, serta menghubungkan lubang hidup dan matiku. Itulah satu-satunya cara keluar dari penderitaan ini, menjadi Supreme Demon. Jika aku ingin menghabisinya, aku harus mencapai level itu. Tidak ada jalan untuk kembali. Dengan pikiran seperti itu, Muncan pun tak lagi mempedulikan rasa sakitnya, dan hanya berfokus pada peningkatan kultivasinya. Hari demi hari pun berlalu sejak Muncan memfokuskan dirinya seperti itu. Hingga tidak terasa, tubuhnya pun tak lagi merasakan sakit. Bahkan sebaliknya, pikirannya menjadi jelas dan Muncan bahkan merasakan kebebasan. Ditambah lagi, energi demonik yang dirasakannya membuatnya menjadi yakin jika dirinya benar-benar mencapai Demon Supreme Real. Lalu, karena Muncan penasaran berapakah waktu yang telah ia lalui di sana, ia pun memanggil Metodir dan menanyainya sudah berapa lama dirinya berada di tempat itu. Metodir pun memberitahunya jika Muncan sudah berada di sana selama 15 hari, yang membuat Muncan tersenyum bangga menuturkan, 15 hari, setengah bulan ya. Aku mencapai Demon Supreme Realm hanya dalam setengah bulan. Bagus, aku akan terus jadi lebih kuat dan membalaskan dendamku. Ya tetap saja, apa ini karena energi racun di tubuhku? Seluruh area di sekitar menjadi kacau balau. Aku harus merepekkan diri dan pergi menemui pemimpin kultus. Namun, tepat setelah Muncan mengatakan itu, tiba-tiba saja awan petir muncul di langit, yang itu membuat Muncan merasa aneh hingga bertanya, "Hah? Awan petir? Tiba-tiba? Aku tak pernah tahu jika cuaca bisa berubah secepat ini." Metodir, apa yang sebenarnya terjadi? Metodir yang melihat ke awan petir di langitnya pun berkata, "Itu Lord of the 10,000 Demons sedang turun." Muncan yang baru mendengar nama yang disebutkannya pun membalas, Apa? Apa maksud pemimpin kultus secara pribadi datang ke sini?" Bersamaan dengan sosok bayangan yang turun dari langit, Metodir melimpali. Pemimpin kultus memimpin para demon di tanah ini. Tapi dia bukanlah Lord of the 10,000 Demon. Makhluk itu punya banyak nama, tapi hanya itu nama yang bisa mempresentasikannya, yaitu Heavenly Demon.